Ini adalah chapter yang benar-benar saya harapkan dari Oda Sensei. Nah, Garci Placer di film sini kali ini kita akan bahas rangkuman lengkap atau summary untuk One Piece chapter 1112. Ya, semoga dengan keberjalannya video dari skrip ini dibuat sampai nanti ketika video ini diupload kita sudah mendapatkan raw-nya dengan sangat baik biar kalian terbayang lah dengan ilustrasi di chapter ini. Nah, jadi oke lah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Di mana judul untuk chapter 1112 ini adalah Heart Aspect. Dalam bahasa Jepang dan bagian dari astrologi adalah sebuah sudut di mana ketiga planet saling terhubung satu sama lain dalam sebuah horoskop yang ada. Yang contohnya bisa kalian lihat lah di gambar ini. Jadi ketika ada sebuah sudut yang terbentuk dari planet-planet tersebut akan ada beberapa hal yang dapat terjadi juga. Yang bukankah sangat cocok dengan isi chapter ini karena kesemua Gorosei benar-benar mulai beraksi dan memiliki perannya di chapter ini. Di mana untuk cover story sendiri pun kita mendapatkan volume ketiga di kastil ibu kota yang terlihat Kinemon memberikan Yamato beberapa permintaan dan juga uang. Nah, untuk chapter sendiri dimulai dengan angkatan laut yang berkata kalau semua pasifista di Pulau Egghead sudah dikalahkan, yang tentu saja mereka tidak menyebut nih di berita tersebut siapa yang mengalahkannya oleh Nusjuro karena lagi-lagi entah karena mereka tidak tahu keberadaan dari Nusjuro ini atau memang dirahasiakan. Di mana di sisi lain alias di pesisir Northeast tempat kumpul dari aliansi kita diperlihatkan Franky mengalahkan satu Vice Admiral Red King dengan strong right-nya dan Bonnie pun dia mengubah Vice Admiral Pomsky menjadi anak-anak dan menendangnya, di mana Vice Admiral Guillotine pun sangat kaget karena seberapa kejamnya Bonnie harus menendang seorang bocah. Nah, ini adalah satu harapan saya yang terkabul di chapter ini, di mana sebelumnya terdapat 3 Vice Admiral yang datang ke hadapan mereka. Ya minimal Oda kasih lihat lah ya, masa Franky sama Bonnie yang notabene seorang supernova tidak bisa mengalahkan satu Vice Admiral doang. Dan ternyata dikabulkan dengan mereka mengalahkan masing-masingnya. Di sini pun kita berpindah lagi ke daerah dari Labopes, di mana York menuntun Mars ke ruangan dengan monitor saat Vegapunk merekam rekamannya tersebut yang sudah disebar ke seluruh dunia. Di sini Mars pun mengeluarkan laser besar untuk menghancurkan ruangan tersebut dengan sangat instan yang sangat mirip sekali dengan Bolobrit dari Kaido. Tetapi ternyata siaran tersebut masih terus berjalan. York pun di sini menjelaskan kalau sumber utama dari siaran ini adalah di versi terbaru Denden Mushi buatan Vegapunk yang dia sebut sebagai Hyacinth Denden Mushi, atau mungkin Denden Mushi distribusi nih yang disembunyikan di satu tempat oleh Stella. Di saat Mars memutuskan untuk menghancurkan seluruh lab dan rencananya dapat sukses dengan totalitas, tetapi di sini pun York berkata untuk berhenti karena lantai perkembangan senjata dan bahkan power plant yang menjadi source dari Mother Flame ada di lantai tersebut. Jadi jika kau menghancurkan lab, maka efek ledakannya akan sangat besar sehingga benar-benar akan menghancurkan seluruh Punk Record. Dan ketika mereka berbicara, di sini pun Mars merasakan ada suara nih dalam tanda kutip dari arah Punk Record atau di langit bagian atas otaknya. Dan situ pun dia berpikir mungkin itulah lokasi dari Denden Mushi ini berada. Makanya Mars pun dia langsung terbang ke arah dalam dari Punk Record. Kita pun langsung berpindah lagi ke lokasi dalam dari bagian lab di mana ada Stussy dan juga Kaku. Di sini pun Kaku bertanya kepada Stussy kalau dia malah dibuang oleh kru dari topi jerami setelah Stussy mengkhianati CP0 untuk bajak laut mereka. Dan Stussy pun menjawab, "Aku memilih untuk tetap di sini sampai tugas terakhirku selesai. Aku akan mematikan Frontier Dome ketika kru topi jerami akan kabur." Ya lagi-lagi sebenarnya ini adalah kesalahan berpikir dari Kaku sih. Stussy bukannya mengkhianati CP0 untuk kru topi jerami tetapi untuk Vegapunk. Tapi yang sangat disayangkan, masa sih tante favorit kita alias The Hotistus ini bakal dibuat mati gitu aja oleh Oda Sensei. Next kita pun berpindah ke tim Nami. Usopp sudah menyiapkan Coop the Burst di Sunny, tetapi tanpa Vega Force dia pun berkata jika Sunny tidak akan bisa terbang cukup jauh lah untuk sampai ke daerah lautan. Di mana Edison berkata untuk mempercayainya dan dia pun langsung terbang melewati barrier sambil berkata, simulasi serangan dari luar sebesar 78%, aku tidak akan mati dulu. Yang sejujurnya kita masih belum tahu nih apa yang akan dilakukan oleh Edison
Tetapi jika dilihat dari kata-kata dan bahkan ekspresinya, sepertinya dia siap untuk mengorbankan dirinya agar seluruh kru topi jerami dapat kabur. Di chapter ini pula kita lagi-lagi belum diperlihatkan nih keadaan Zoro dan Jinbei yang sepertinya mereka juga belum sampai ke lokasi dari tim Nami yang padahal mereka sudah siap-siap terbang. Nah di sini kita pun langsung berpindah lagi ke daerah Luffy di mana Jupiter menghisap udara dengan mulutnya yang sangat luar biasa nih. Bahkan gaya tersebut cukup untuk membuat seorang raksasa seperti Dory dan Brogy bahkan Luffy tidak bisa maju. Yang bahkan mereka pun terhisap ke belakang. Di sini Luffy pun punya ide menarik, dia pun menghancurkan seluruh bangunan raksasa untuk menahan vakum dari mulutnya yang dilakukan oleh Jupiter. Yang setelah itu pun Luffy kehabisan tenaga dan kembali berubah ke mode tuanya. Di sini pun Brogy memberikan makanan spesial Elbaf yang dinamakan Hakari, di mana ini adalah makanan yang berisi fermentasi dari daging hiu. Luffy tidak merasa jika itu adalah makanan yang enak, tetapi terima kasih nih karena makanan tersebut Luffy akhirnya kembali ke wujud normalnya. Di mana War Kyuri pun mengejar mereka dan Luffy pun di sini menggunakan salah satu serangan terkuatnya yaitu Gomu Gomu no Red Rock ke kepala dari War Kyuri. Tapi ini yang sangat menarik nih, tangan Luffy ternyata malah kesakitan karena kepala War Kyuri yang katanya sangat keras sekali. Yang wah gila cuy, ini Red Rock loh yang sempat melukain Kaido di Wano. Ya walau dia juga nggak apa-apa sih, tetapi di sini malah Luffy yang kesakitan. Ya emang juga sih untuk ukuran tangannya tidak sebesar ketika menghajar Kaido, tetapi lagi-lagi salah satu serangan pamungkas dari Luffy yang tidak hanya membuat musuh sakit tetapi malah sakit sendiri. Di sini pula kita lagi-lagi kembali ke daerah Labopes di mana ternyata Saturn sedang memanjat melalui awan-awan yang terhubung ke area atas. Yang bahkan di sini kita bisa melihat kakinya mencapai ke lokasi dari grup Nami. Yang sejujurnya ini horor banget nih, parah. Dan lagi-lagi panel pun berpindah ke tim Bonney. Di sini salah satu raksasa tiba-tiba kena sabetan dan terjatuh. Ya benar, sesuai prediksi kita, itu adalah perlakuan dari Gorosei no Yujiro. Dia pun berdiri di depan kapal Elbaf dan wajahnya sangat-sangat mengerikan di sini. Bonney kebingungan dengan bertanya, "Hah, kau siapa?" Dan kita berpindah lagi ke daerah Pang Record yang menjadi halaman terakhir dari chapter 1112 di mana Mars kembali ke wujud manusianya dan dia pun berjalan di dalam ruangan yang gelap tersebut di mana siaran Vegapunk masih terus berlangsung yang ternyata waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya benar, dunia sudah bergerak hanya selama 9 menit. Yang sejujurnya ini adalah paralel yang sangat gila bagaimana Oda membuat One Piece ini menjadi sangat-sangat gila sekali. Mungkin di sisi lain penonton menunggu 10 menit mah ya biasa-biasa aja lah. Dimana di sisi lain Egghead harus merasakan 10 menit ini sangat-sangat lama karena pertempuran terjadi di sana sini. Ini juga berarti hanya dalam 9 menit Nusjuro sudah mengelilingi Egghead dan meratakan seluruh pasifista. Yang wah ini gila banget. Nah di Pang Record sendiri Mars pun menemukan Hyacinth dan musik yang menjadi source dari penyiaran tersebut dan Mars pun sini berkata, "Oh jadi inilah kau benar-benar tidak beruntung ya Vegapunk." Namun tiba-tiba Mars mendengar sesuatu yang aneh yang dikatakan jika sesuatu ini entah itu bubble atau suara cairan. Mars pun sini melihat ke atas dan dia pun memperhatikan sesuatu dengan wajah yang sangat serius. Dan itulah akhir dari chapter 1112. Kira-kira apa ya yang dia lihat di dalam Pang Record? Apakah ada cairan yang membuat seseorang seperti Gorosei cukup kaget atau ada seseorang yang bahkan mengeluarkan cairan tersebut? Apakah ini saatnya bagi si Fraud untuk muncul yang anjay banget nih? Udah berapa chapter? Bahkan satu foto ini pun sudah hampir penuh. Nah jadi itulah untuk full OP kali ini dimana ada beberapa poin yang ingin kita bahas lebih dalam terutama terkait judul chapter Heart Aspect yang saya menemukan hal menarik nih karena ini adalah benar-benar sebuah fenomena nyata jika terbentuknya sudut-sudut di antara planet dan bagaimana juga Gorosei masing-masingnya beraksi tanpa ada satu pihak pun yang miss di chapter ini. Lagi-lagi benar-benar merepresentasikan sudut tersebut dan sejujurnya ini adalah chapter yang benar-benar saya harapkan. Karena semua pihak tidak menjadi beban satu sama lain, tetapi mereka semua bergerak secara utuh. Yang, wah, nice chapter banget dari Oda. Penantian 3 minggu tidak sia-sia. Dan yang paling penting adalah, minggu depan kita tidak libur. Jadi seharusnya kita akan langsung mendapatkan apa sih sebenarnya yang dilihat oleh Gorosei Mars. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Sebelum ditutup saya juga mau menyampaikan nih buat kalian para majikan-majikanku yang habis dapat THR anjay, bisa bantu support channel Ekonomi dengan membeli merchandise-nya ya. Yang fix nih status wibu kalian bakal meningkat karena desainnya cocok banget buat kamu yang wibu tapi nggak mau disebut sebagai wibu. Atau mungkin orang-orang sebutnya sebagai wibu premium kali ya, anjay banget. Tapi ya sepertinya yang segenerasi dengan saya bukannya dapat THR malah bagi-bagi THR.
Karena kita sudah masuk ke generasi bapak-bapak ID yang aduh. Ya tapi nggak apa ya, karena masih banyak diskon THR dan buat penonton video ini kan bisa menggunakan voucher berikut DNM THR untuk mendapatkan potongan tambahan. Kan bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.